semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Luca Marini terbaik di Honda. Luca Marini jadi pembalap tercepat di Honda di hasil tes MotoGP Valencia 2023 final. Hasil tes MotoGP Valencia 2023 uji coba terakhir di sirkuit Ricardo Tormo menandai berakhirnya seluruh gelaran balap MotoGP tahun ini. Jadwal terdekat berikutnya adalah tes shakedown Sepang tanggal 1 hingga 3 Februari 2024 dan dilanjutkan dengan tes resmi MotoGP dari tanggal 6 hingga 8 Februari 2024. Masih di bulan yang sama akan digelar tes resmi berikutnya di Qatar 19 hingga 20 Februari 2024 sebelum digelar seri perdana Qatar 8 hingga 10 Maret 2024. Bagaimana hasil tes kali ini? Tim atau pembalap mana yang lebih siap untuk bertarung musim depan? Luca Marini sudah bersiap untuk MotoGP 2024. Luca Marini jadi pembalap tercepat di Honda dengan menempati posisi 10 besar. Sedangkan Joan Mir, rekan dari Luca Marini, di posisi 13 di tes Valencia 2023. Tentunya ini adalah hasil di luar dugaan. Bahkan Marc Marquez pun terkejut dengan hasil yang ditorehkan Luca Marini bersama Honda. Ternyata Luca Marini yang ajukan diri jadi pengganti Marc Marquez. Setelah banyak kandidat dikabarkan menjadi pengganti Marc Marquez, akhirnya Luca Marini yang menjadi pembalap Repsol Honda. Ternyata adik Valentino Rossi ini justru mengajukan diri. Selama ini banyak orang-orang mengira bahwa Honda yang gencar mencari pembalap untuk menggantikan Marquez. Sebelumnya sempat dikabarkan ada beberapa kandidat seperti Miguel Oliveira, Fermin Aldeguer, dan Fabio Di Giannantonio. Tidak ada yang menyangka Marini akan beralih ke Repsol Honda sebab dia juga sudah memiliki kontrak untuk musim 2024 dengan tim Vermatam. Namun Vermatam juga mendukung jika pembalapnya pindah ke tim pabrikan, maka itu Marini juga mendapatkan dukungan penuh untuk pindah. Manajer tim Repsol Honda Alberto Puig mengatakan Marini dan timnya yang pertama kali mendatangi Honda ketika kabar tentang perpisahan Marc Marquez beredar. Sejujurnya tidak ada begitu banyak opsi karena kebanyakan pembalap kurang lebih sudah menetap di timnya masing-masing. Dia memiliki kemungkinan untuk melakukan itu dan kemajuan juga bagus selama beberapa tahun terakhir ini, ujar Alberto Puig dikutip dari Crash.net pada Rabu 29 November 2023. Alberto Puig menambahkan dia mempelajari kemajuan yang dialami Marini dan memutuskan dia bisa menjadi opsi yang baik melihat situasi yang ada saat itu. Marini sebagai mantan pembalap Ducati tentunya memberikan masukan positif terhadap pengembangan RC213V. Honda juga akan terbantu dengan adanya Johann Zarco di tim satelit Alcir Honda yang juga merupakan mantan pembalap Ducati. Itu sangat penting. Hal yang pertama dan menjadi prioritas kami ini adalah mengembangkan motor. Kami masih jauh dari yang seharusnya dan ini sudah jelas. Prioritas kami adalah selangkah lebih maju dalam pengembangan motor kami untuk musim depan dan selanjutnya, kata Puig. Kami mencoba untuk membuat tim baru, struktur baru, dan organisasi baru yang bisa membantu kami dengan pengembangan ini, ujarnya. Chemistry pembalap dan kepala kru penting. Honda tak wariskan mekanik Marc Marquez ke Luca Marini. Perubahan susunan mekanik terjadi di tim Repsol Honda jelang menatap MotoGP 2024 dengan wajah baru. Kepindahan pembalap nomor wahid Marc Marquez setelah 11 musim dan kejayaan yang diraih bersama membuat Repsol Honda memulai lembaran baru. Kini panji-panji tim pabrikan tersukses di MotoGP tersebut berada di pundak Joan Mir dan Luca Marini yang tergolong masih hijau. Meski punya pengalaman besar dengan torehan gelar juara dunia MotoGP bersama Suzuki, Joan Mir baru bergabung dengan Honda pada musim lalu. Adapun Marini malah tidak pernah punya pengalaman memperkuat tim pabrikan sebelum berani menawarkan diri untuk mengisi kursi yang dipelas sosok juara dunia 8 kali. Luca Marini adalah pembalap pertama yang bisa diharapkan untuk menggantikan Marc Marquez, ungkap manajer tim Honda. Melihat situasi dan perkembangan yang bagus dari tahun ke tahun, kami memutuskan untuk merekrutnya.
Kami percaya bahwa dengan pengalaman bersama motor lain, dia akan membantu kami, kata Alberto Puig. Marini berkolaborasi sesama tim mekanik yang sebelumnya bekerja sama bagi Mir dan Giacomo Guidotti sebagai kepala kru. Lantas, siapakah yang akan menaungi Luca Marini di tim Repsol Honda? Sementara Mir akan mewarisi kru kepercayaan Marc Marquez yang dipimpin oleh Santi Hernandez minus mekanik Javier Ortiz yang diboyong si semut dari Carvera ke Gresini. Dipasangkan dengan kepala kru yang berasal dari negara yang sama akan menguntungkan Marini dan Mir dalam hal komunikasi. Publik mungkin akan menghubung-hubungkan fakta bahwa ada sejarah ketegangan antara kakak Marini, Valentino Rossi, dengan Marquez dan Hernandez sebagai penyebabnya. Namun faktanya menentukan kepala kru bagi pembalap memang bukan hal yang sederhana. Menemukan chemistry yang ideal sebagai kunci. Saking krusialnya rasa saling percaya antar pembalap dan kepala kru, hubungan keduanya diibaratkan seperti pernikahan. Kepala kru ideal pun tak selamanya harus menguasai detail motor secara teknis, dan kombinasi Marc Marquez Santi Hernandez adalah contoh nyatanya. Saat ditarik Honda ke MotoGP pada 2013, dia lebih memilih membawa Santi Hernandez meski tidak punya pengalaman sebagai kepala kru sebelumnya di kelas para raja. Padahal Marquez berpeluang mewarisi kepala kru peninggalan pendahulunya Casey Stoner, yaitu Christian Gabarini. Gabarini merupakan salah satu kepala kru bertabur gelar di MotoGP dengan torehan 4 gelar juara dunia bersama Casey Stoner 2 kali dan kini Francesco Bagnaia 2 kali. Akan tetapi rasa nyaman yang utama, intinya cocok-cocokan. Tentu hal yang sangat penting adalah membawa kru yang bisa dipercaya. Kepala krunya, ujar ex-bos Honda Livio Suppo, dilansir dari Aspal dan Rubber. Beberapa pembalap memerlukan kepala kru yang lebih hebat. Sebagian memerlukan seorang yang sangat teknis dan bisa menjelaskan detail dengan sangat baik. Jadi sangat sulit untuk membicarakan hal ini secara umum. Berdasarkan pengalaman saya, terkadang lebih baik memiliki kepala kru dengan latar belakang teknis yang kurang tetapi lebih memiliki bakat pendekatan manusiawi. Bagi Marc, dia mempercayai Santi lebih dari siapapun di dunia. Jadi dia menginginkan Santi meski tidak punya pengalaman. Dia ingin tumbuh bersama dengan Santi. Marini sendiri dikenal sebagai pembalap yang teknis. Daya analisis dan kebiasaan bekerja dengan metodis menjadi karakter yang lebih menonjol darinya. Alhasil, dalam urusan performa di lintasan, kecepatan Marini tidak meledak secara awal melainkan bertahap hingga seri disamakan dengan mesin diesel. Marini pun tidak diekspektasikan untuk membantu Honda dengan hasil nyata di lintasan dalam waktu yang singkat, tapi melalui peningkatan pada motornya. Luca membawa pengalaman, tetapi dia juga, saya pikir, seorang pembalap yang halus, dan biasanya pembalap seperti itu sangat sensitif, komentar Joan Mir. Mari kita tunggu Luca Marini untuk MotoGP 2024.